banyak banget di luar sana yang masih, apalagi di tengah gempuran informasi terkait dengan investasi judi online, robot trading dan lain sebagainya, sehingga Betul. di luar sana masyarakat jadi takut lagi untuk mulai investasinya. Ini benar nggak sih syariah? Ini benar nggak sesuai dengan syariat Islam? Atau jangan-jangan ini sama nih kayak yang lagi rame-rame sekarang gitu, ya? Iya Jadi betul. mungkin kita minta sharingin dari Universitas, dari Mbak Bio terkait pasar modal syariah. Silakan Mbak Bio. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Fahmi. Di sini saya bukan mau eh, apa namanya, bukan mau mengajar, tapi sharing ke teman-teman sekalian mengenai investasi syariah di pasar modal. Jadi artinya di pasar modal itu ada loh produk syariahnya, yang artinya teman-teman boleh kalau misalkan memang mau ngambil produk-produk syariah ada. Dan di pasar modal itu tidak hanya saham syariah aja. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman pernah kenalnya atau pernah familiar dengan saham syariah, tapi ada juga obligasi syariah ataupun reksadana syariah. Jadi pilihannya ada banyak. Dan untuk siang hari ini mungkin kita akan fokusnya ke saham-saham syariah ya, karena kenapa ngelihat sekarang ini lagi ada isu ya Mas ya, Ya, yang sebelah tuh gitu, yang lagi masuk ke banyak banget berita gitu. Jadi yang kadang itu menyandingkan produknya pasar modal saham dengan produknya mereka gitu, padahal sebenarnya kan berbeda gitu. Jadi betul. kali ini kita mau bahas mengenai saham-saham syariah gitu. Dan untuk saham syariah sendiri nominalnya cukup banyak ya, artinya untuk teman-teman sekalian jangan khawatir. Di pasar modal itu kan di bursa efek itu ada 782 emiten ya Mas ya, yang Betul. listing di bursa efek gitu. Teman-teman sekalian tuh jangan khawatir bahwa kalau misalkan memilih saham syariah, oh nanti pilihannya sedikit nih gitu. Terus atau pilihan untuk transaksinya, liquidnya bakalan lebih pendek nih, lebih kecil skupnya gitu. Jangan khawatir. Uh, Saham syariah yang ada di isi itu ada 479 saham, artinya setengah ya, di atas setengah ya, di atas setengah dari si saham-saham yang listing di bursa efek. Jadi jangan khawatir teman-teman sekalian untuk mau misalkan mau pilih saham-saham syariah gitu. Dan bedanya apa sih? Mungkin kita akan bahas mengenai perbedaannya dulu dengan saham-saham Ya, reguler atau konvensional deh perbandingannya gitu. Kalau bedanya dengan saham syariah, secara secara hakikatnya sama ya Mas ya, sama-sama surat kepemilikan gitu kan, surat kepemilikan perusahaan. Tapi yang membedakan adalah jenisnya, di mana ketika mau masuk ke jenis syariah itu akan ada kriteria-kriteria wajib dan harus yang memenuhi hukum-hukum syariah. Jadi kalau yang pertama itu ada 3 hal yang wajib. Yang pertama, pendapatan berbasis bunganya kurang dari 10% dari total pendapatan. Jadi kenapa pendapatan ini gimana? Perusahaan itu kan pasti ada pendapatan di luar laba ya, ya Mas ya. Jadi di luar laba mereka akan ada, misal pendapatannya itu dari bunganya dari mana gitu. Awalnya tuh kayak misalkan mungkin mereka mau mengamankan modalnya, sehingga ya, taruhlah di deposito nih Mas gitu kan, di teman-teman taruh di deposito. Yang kita tahu deposito itu kan ada ini ya, ada bunganya. Nah, di kriteria pokoknya itu bunganya itu tidak boleh lebih dari 10% gitu. Jadi memang tujuannya bukan mengambil bunganya, tapi memang untuk tujuannya mengamankan modalnya nih gitu. Kedua, kewajibannya kurang dari 45% dari aset. Kewajiban ini apa? Balik lagi kayak pendapatan gitu ya Mas. ya. Pendapatan perusahaan itu tidak hanya dari laba, tidak hanya dari bunga, ada juga dari hutang gitu. Jadi hutang ini akan masuk ke dalam pendapatan gitu, walaupun memang dia sifatnya hutang gitu. Nah, hutang ini tidak boleh lebih dari 45% dari total aset. Jadi dari 10%, 100% hanya 45% aja maksimal. Maksimal baru bisa dikatakan saham syariah. Nah, yang terakhir ini yang paling bisa dicek ya sama teman-teman sobat makan dan sobat PDX. Objek usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi kayak Hammer gitu,
kayak Hammer tuh memang dari hukum syariah pun memang tidak diperbolehkan ya Mas ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih di awal, oh ini produknya Hammer gitu kan. Jadi memang tidak diperbolehkan gitu. Jadi dari jenis usahanya aja udah bisa dibedain ya, gitu ya. Jadi Iya, apakah betul. Kalau secara eh, kalau investor awal ngelihat dari ininya sih, ngelihat dari objek ya, objek usahanya dilihat dulu ya, sebelum masuk ke dalam laporan keuangannya gitu. Jadi lihat dulu objek usahanya apa. Kalau misalnya memang sudah tidak memenuhi kriteria hukum syariah, ya udah mending nggak usah diambil. gitu ya teman-teman sekalian, paling simple tuh bisa tahu ini syariah atau tidak syariah kita lihat dari core bisnisnya, gitu ya. Dia bisnisnya Betul. apa sih, jualannya apa, misalnya kayak tadi Omar ya ada saham-saham yang kayak LBA, Delta dan lain sebagainya yang produknya memang murni minuman keras yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi kembali lagi kalau saham syariah itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diharamkan memang tidak Iya. boleh. Terus juga ada yang rokok, perusahaan rokok fatwanya ada yang mengharamkan rokok, dan juga rokok masuk dalam kategori mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, itu nggak masuk. Terus juga ada lagi saham-saham kayak perbankan yang mana di situ terdapat Ya, indikasi betul. riba di dalam ini, nggak boleh. Jadi dari hal-hal seperti itu udah bisa dikalkulasikan. Nah, ini Mbak Bio, kan ada banyak tuh tadi ada 782 perusahaan ya yang ada di Mm, mm. gimana sih cara kita untuk bisa tahu ini saham ini syariah atau tidak syariah? Adakah indeksnya? Adakah kelompokannya? Adakah aplikasinya yang bisa membedakan oh ini syariah atau tidak syariah? Baik. Jadi inilah baiknya bursa dan OJK ya teman-teman. Jadi memang sudah mensaring mana aja nih yang masuk ke dalam produk-produk syariah, mana aja nih yang masuk ke dalam kelompok-kelompok syariah. Di saham itu ada kelompok syariah yang pertama ada ISI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Ini yang mencakup seluruh seluruh saham-saham syariah yang listing di Bursa Efek. Jadi tadi saya bilang ada 479 saham. Nah, itu masuk ke dalam isi. Nah, ini dibentuk atau diterbitkan oleh OJK. Jadi teman-teman apa namanya? Teman-teman itu artinya sudah ada scoop sendiri nih, gitu. Sudah ada scoop sendiri mengenai saham syariah itu sendiri. Jadi nggak harus tadi saya bilang jangan nggak ketakutan. Oh, nanti pilihan sahamnya bakalan semakin sedikit nih. Padahal nggak juga. 479 kalau masih teman-teman mau beli semua ya boleh gitu kan, masing-masing satu lot ya tetap dapat gitu kan, bisa gitu. Selain ada ISI atau Indeks Saham Syariah Indonesia, ada JII 70 atau Jakarta Islamic Index 70. Nah, ini lebih dikerucutkan lagi nih teman-teman. Dari yang tadi 479 emiten, makin dikerucutkan lagi menjadi 70 saham syariah yang paling liquid. Nah, jadi nggak perlu khawatir juga nanti dia punya pemikiran begini. Wah, kalau di reguler kan ada LQ45 nih, ada 45 saham yang liquid gitu. Di di saham syariah pun ada. Nah, dan dia lebih banyak ya, lebih posisi atau apa ya? Jumlahnya lebih banyak, Porsinya malah ya. 70 saham. Porsinya lebih banyak, jadi 70 saham syariah yang liquid. Jadi teman-teman jangan khawatir ada banyak perbedaan antara syariah dan yang non syariah, enggak. Jadi pemerintah juga, OJK juga membentuk yang mirip dengan begitu, cuman memang pemilihan produknya, pemilihan sahamnya, emitennya memang harus sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, selain ada JII 70, itu ada JII atau Jakarta Islamic Index. Nah, ini kakaknya JII 70 nih teman-teman. Jadi sebenarnya sebelum ada JII 70 itu adalah JII Jakarta Islamic Index. Nah, ini lebih makin kerucut lagi nih. Makin kerucut lagi itu sebesar 30 saham syariah yang liquid. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau cari yang paling liquid lagi, boleh di JII atau Jakarta Islamic Index. Nah, ini porsinya hanya 30 saham syariah. Ya, tapi memang tetap paling liquid dan diambilnya rata-rata kapitalisasinya tertinggi selama 1 tahun gitu. Jadi memang sudah makin disaring lagi teman-teman. Nah, contohnya ada banyak teman-teman, jadi jangan khawatir nanti semua sektor bakalan lebih ini enggak, karena kalau teman-teman ngelihat di websitenya IDX tuh, kalau misalnya teman-teman mau lihat ada daftarnya ya Mas ya,
ada Iya, daftar saham, efek syariah. ada apa namanya? Jadi ada telekomunikasi sektornya, terus ada juga apa tambang juga ada, konstruksi juga ada gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan, oh nanti sektor yang saya punya, sektor yang saya suka nggak ada lagi di JI. Itu tenang aja, uh, tim OJK dan tim Bursa Efek itu benar-benar saring yang menurut mereka dan sesuai dengan syariah dan itu liquid di market. Gitu. Selain ada JI 7 tadi udah ada isi, ada JI 70, ada juga JI. Ini ada indeks MES 17 BUMN. Jadi kalau dilihat tuh ini yang paling baru ya Mas ya. Ini yang Ya. paling baru diterbitkan di 2020 tuh. Dan ini kalau dilihat kan ada 17 BUMN, artinya ada 17 perusahaan BUMN yang dibentuk oleh antara kerjasama Bursa Efek dan masyarakat ekonomi syariah atau MES. Makanya namanya tuh IDX MES 17 BUMN. Mas Gitu. 17. Jadi 17 BUMN. Betul. Jadi di luar BUMN, apakah ini di luar BUMN? Tidak, karena memang sesuai dengan judulnya hanya yang punyanya pemerintah atau BUMN saja. Nah, di sini sektornya ada banyak, ada sektor tambang ada, telekomunikasi juga ada, dan lebih banyak nih konstruksi ya Mas. Kalau Iya, untuk betul. IDX MES 17 BUMN memang sektornya lebih banyak di konstruksi dibanding dengan tambang ataupun telekomunikasi. Karena memang yang kita tahu BUMN uh, di luar perbankan memang lebih banyak yang konstruksi. Nah, itu sih Mas kalau misalkan mengenai kelompok-kelompok saham syariah. Gitu. Oke, baik. Jadi simpel banget ya teman-teman sekalian. Sekarang kita udah bisa langsung memilah sendiri gitu loh, dengan cara klik indeksnya. Jadi cari aja langsung. Saya misalnya indeks itu kalau di bursa itu kayak katalog menu. Kayak katalog menu kalau teman-teman datang Ya, ke betul. restoran. Misalnya, Mas saya pengen menu yang isinya minuman semua. Nanti akan dikasih isinya katalog minuman semua. Nah, begitu juga dengan indeks teman-teman sekalian. Jadi ketika teman-teman saya mau cari perusahaan yang syariah, maka nanti datang tuh tadi kayak katalognya JII, JII 70 gitu ya teman-teman sekalian, atau ISSI. Jadi teman-teman bisa cek dari situ. Sehingga bisa beli dengan saham-saham yang terdaftar di dalam indeks-indeks tersebut. Bisa ditarik. Iya, betul. Oke. Nah, Jadi sekarang ada. iya, terkait dengan ini nih Mbak Bio, misalnya saya pengen buka rekening syariah gitu. Apakah bisa langsung dibukakan atau nanti saya dapat 2 akun nih gitu, di syariah dengan di konvensional? Karena kan begini, jadi supaya buat info juga ke teman-teman sekalian gitu. Apakah perusahaan gini deh, pertanyaannya kita balik dulu. Yang pertanyaan pertama adalah perusahaan syariah ini apakah akan terus menjadi perusahaan syariah? Gitu, misalnya tahun ini kan saya investor jangka panjang nih, gitu, 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Lalu saya pengen investasinya dari yang syariah, karena bukan cuma ngejar cuannya, tapi kalau bisa cuan dan berkah gitu yang realnya kalau kita Ya, misalnya ada spiritual. Lalu saya beli nih sahamnya tahun ini gitu. Apakah 2042 nanti atau 2032 sahamnya masih tetap syariah? Gimana tuh Mbak Bia? baik. Jadi kalau seperti itu nanti kedepannya bakal seperti apa gitu ya Mas kalau misalnya si Iya, saham betul. syariah ini keluar dari list syariah gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika saham-saham syariah yang teman-teman punya, teman-teman miliki, jadi dia tuh nggak melulu ya Mas, nggak melulu masuk ke dalam list syariah. Bisa jadi ada perubahan di laporan keuangannya. Kayak misalkan kan tadi kriterianya itu minimal kewajiban itu maksimal kewajiban itu tidak boleh lebih dari 45% dari total aset. Nah, jadi kan bisa jadi emiten itu nambah hutangnya yang akhirnya kewajiban itu melebihi dari batas maksimal, misal mungkin 55% atau setengahnya gitu atau 50%. Nah, ketika sudah melewati itu, maka otomatis sudah keluar dari list syariah. Terus sahamnya Ya. bakal hilang nggak? Enggak. Teman-teman jangan khawatir karena ketika teman-teman mau coba buka akun syariah,
terus mau beli transaksi pembelian saham-saham syariah, dan ketika ada case saham syariahnya sudah tidak lagi masuk list syariah, maka akan dipindahkan ke akun pendamping namanya teman-teman. Nah, akun pendamping ini sifatnya reguler atau konvensional, yang memang fungsinya hanya untuk sementara penampungan. Jadi tempat untuk teman-teman mau nyimpan boleh, atau mau jual juga bisa. Jadi nanti melalui akun tersebut. Buat lagi nggak? Enggak. Jadi ketika buka akun syariah itu akan otomatis dibuatkan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau saham-sahamnya itu keluar dari list syariah. Tetap aman dan tetap ada, nggak akan hilang. Gitu. Oke, baik ya teman-teman sekalian. Jadi langsung dapat 2 kalau misalnya teman-teman buka akun yang syariah gitu. Jadi kalau misalnya 6 bulan ke Boleh depan, saya tulis di komentar ya Mas untuk iya. link daftar ininya ya. Oke, oke. Jadi kalau teman-teman buka akun yang syariah, teman-teman juga akan dikasih akun yang konvensional. Jadi kalau misalnya Iya, betul. setelah itu nanti apa namanya? Setelah akun syariahnya muncul gitu ya. Terus beli saham syariah sekarang, nanti tahu-taunya saham syariahnya keluar nih dari DES atau dari JI. Gimana caranya bisa dijual pakai aplikasi yang satunya, aplikasi berdarah tadi. Betul. Oke, nah kalau untuk produk syariah sendiri nih, Mbak Bio, di dalam akunnya Mandiri Sekuritas atau di dalam aplikasinya Mandiri Sekuritas itu yang sudah ada untuk produk-produk syariah apa aja, Mbak Bio? Halo Mas. Halo? Ya, Mas bisa diulang nggak? Tadi sepertinya keputus. Oke. Kalau di akunnya MOS, akunnya Mandiri Sekuritas nih gitu. Itu produknya apa aja? Apakah cuma saham syariah aja atau ada beberapa produk lain yang juga syariah? Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya memang saya belum berani nih ngambil saham, tapi pengen yang syariah. Jadi ada obligasi syariah, teman-teman. Obligasi syariah juga ada, reksadana syariah juga ada. Nah, kebetulan obligasi syariah untuk di tahun ini, obligasi pemerintah ya, untuk di tahun ini di akhir periode, di akhir pertengahan tahun itu bakalan ada. Jadi akan ada. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau misalkan memang ada, akan diinfokan ke teman-teman sekalian. Akan mungkin join lagi dengan Mas Fahmi untuk ngasih tahu saat ini ada produk syariah dari pemerintah gitu. Nah, dan apakah resikonya sama dengan saham? Jadi kalau bilang mengenai resiko, akan balik lagi ke returnnya. Ketika returnnya teman-teman memilih high risk, maka returnnya juga bakalan tinggi juga gitu. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Dan balik lagi ke teman-teman, profilnya mau seperti apa. Kalau misalnya teman-teman maunya yang aman aja, tapi dananya tetap ada, tetap saving, terus dapat ada returnnya, boleh itu di obligasi syariah gitu. Nanti akan tetap diinfokan kok tetap sekalian. Oke, baik. Nah, gimana nih kalau teman-teman sekalian pengen langsung buka selain yang tadi itu ada linknya udah saya sematkan tadi, tapi malah kebawa sama komentar nih. Padahal udah saya sematkan ini linknya teman-teman sekalian. Jadi itu bisa udah ada kok Mas di sini, udah disematkan. Ada muncul ya? Oke. Udah Nah, itu gimana? Simple nggak sih Mbak Bio? Apa sama nggak sama buka akun konvensional atau bahkan yang sudah punya akun konvensional lalu dengar kita sharing siang hari ini tiba-tiba dia pengen, oh saya pengen jadi syariah nih Mbak Bio. Nanti kalau nggak salah berkaitan dengan pertanyaannya tadi. Tadi ada sebentar saya cari di kolom komentar tadi ada pertanyaan. Nanti ke oke. Kalau mau bertanya masuk ke kolom ini aja kali ya Mas. Iya, pakai kolom Q&A teman-teman ya. Jadi nggak tertimpa di kolom komentar. Ini saya bantu nih coba sih. Oh, di aplikasi Mandiri Sekuritas apakah bisa bedain mana saham syariah atau tidak nih dari Bank Mas Koko? Silakan. Baik, terima kasih Bang Mas Koko atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk di aplikasi Mandiri Sekuritas, ketika Bang Mas Koko buka akun syariah, ketika mau submit buy, enter buy, itu kalau saham-saham yang di luar saham syariah akan kena blok. Jadi akan muncul pop-up. Pop-up ini berisikan bahwa
saham yang nasabah beli itu di luar list syariah, dan itu nanti akan ada muncul dalil-dalilnya gitu. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalkan untuk masyarakat, untuk investor awal yang belum tahu nih, mungkin belum baca daftar JII 70 atau JII-nya gitu, belum tahu nih, belum baca gitu, atau belum baca isinya gitu. Terus mau coba langsung enter buy aja gitu. Jangan khawatir, kita tetap ada pop-up atau pemberitahuan ke teman-teman sekalian. Jadi nggak akan bisa sampai ke enter buy kok. Jadi tetap aman. Oke, itu ya teman-teman sekalian ya. Dan satu lagi nih, Mbak Bio, yang paling banyak ditanya orang. Menjanjikankah untuk berinvestasi di pasar modal syariah? Ataukah lebih menjanjikan yang konvensional? Oke, baik. Kalau pertanyaan seperti itu adalah kita lihat nih, isi tadi itu kan jumlahnya di atas setengah ya, di atas setengah Betul. dari listing. Akhir ada yang 65% kalau nggak sekarang 65% dari IHSG. betul, betul. Yang akhirnya ketika memang si saham-saham ini lagi ada pergerakan, dia akan mempengaruhi juga dong, Mas. Karena dia lebih banyak nih, lebih banyak porsinya dibanding dengan yang Betul. reguler gitu. Jadi kalau ditanya menjanjikan, kenapa enggak? Pasti saya tidak menjanjikan pasti, tapi ada kemungkinan karena dia melihat dari porsinya saja sudah lebih dari 50%. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau beli produk di pasar modal syariah, di saham syariah, sorry, saham syariah, karena kalau ditanya menjanjikan, pergerakannya pun akan sama ya, Iya. sama-sama dengan apa namanya yang reguler atau konvensional gitu. Dari jumlahnya aja lebih banyak dibanding dengan konvensional. Jadi sedikit mempengaruhi ISG Mas ketika memang lebih banyak yang bergerak nih. Gitu. Iya. Bukan kalau kita lihat dari data teman-teman sekalian ya, data sebelum pandemi sama setelah pasca pandemi itu luar biasa unik. Kenapa? Karena Iya, kalau kita lihat di data sebelum pandemi nih Januari dan Februari 2020 ya, itu ISSI, JI 70, JI itu minus semua. Indeksnya iya ada yang betul. ISSI minusnya 17, JI 70 minus 18, tapi dari 2 Maret 2020 sampai 31 Januari 2021 itu JI naiknya 12%, Iya, ISSI betul. 11%, JI 7%. Jadi yang tadinya tidak diminati, lalu ketika pandemi dihantam krisis, orang-orang pasti akan nyari sesuatu yang lebih safety. Nah, ketika Benar, dia benar. dari data ini, berarti bisa kita kita simpulkan bahwasannya saham-saham yang berada dalam indeks-indeks syariah bisa Akan tetap dikatakan lebih tumbuh. safety, lebih tahan tahan dengan krisis gitu ya Bio ya. Betul. Betul. Makanya jangan khawatir karena gini Mas, mungkin di Lampung belum banyak yang apa namanya, belum banyak yang paham ya, atau belum banyak yang Iya. tahu bahwa pasar modal itu ada juga yang versi syariahnya. Padahal mereka memang memang benar-benar mau berkeinginan pengen di produknya syariah gitu. Maka Iya. dengan seperti ini kita mau edukasi teman-teman sekalian di luar Lampung pun sama, bahwa di pasar modal itu pun ada syariah dan memang tetap tetap menguntungkan dan tetap safety ya Mas ya gitu. Jadi lebih oke kalau misalnya bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman kalau misalkan mau investasi di produk syariah. Iya, dan sedikit tambah informasi juga teman-teman sekalian. Jadi dari 2019, 2020 dan 2021 Hmm. itu pasar modal syariah kita itu sudah dapat predikat Best Islamic Capital Market Ya, dari betul, GIFA, betul. teman-teman sekalian, dari Global Islamic Finance Award. Jadi kalau ditanya pasar modal syariah terbaik itu sekarang di mana? Pasar modal syariah terbaik itu ada di Indonesia, ada di negara kita. Indonesia. 3 tahun Karena berturut-turut nih. peminatnya sudah mulai banyak, Mas. Iya, Peminatnya sudah mulai betul. banyak. Karena tadi kan saringannya jauh lebih banyak dibanding yang konvensional ya. Hmm, Jadi betul, betul. sudah tersaring, sudah terpilih, udah gampang gitu. Teman-teman bisa langsung milih aja mana yang dipengen. Jadi sudah disaring oleh sistem dalam artian seperti itu. Ya, Hmm. otomatis perusahaannya sehat. Kenapa? Hutangnya nggak boleh lebih dari 45% total aset. 45%. Walaupun dia punya bunga, nggak boleh lebih dari 10% dan halalnya. 10%. Ya, kalaupun pakai apa namanya sistem trading boleh, tapi nggak boleh ada margin, nggak boleh pakai Ya, short betul. sale dan lain sebagainya. Jadi Hmm. Jadi pasarnya lebih jauh lebih aman pasar-pasar, sebenarnya. iya pasar kondusif ya. Betul. Gitu. Jadi Tuh, itu jadi bisa. baiklah kalau misalkan untuk dibuat untuk jadi salah satu pilihan salah satu pilihan untuk investasinya. Iya, buat referensi cocok banget karena
saya dan Dio bukan cuma karena kebetulan bekerja di Bursa Efek dan Mandiri Sekuritas. Kebetulan kita memang mempelajari hal ini dari bangku kuliah gitu. Saya jurusan Ya, ekonomi betul. Islam, Dio juga jurusannya juga di syariah gitu. Jadi kita memang sudah mempelajari teorinya dan kita praktekkan di lapangan. Oh ternyata benar Di lapangan, sesuai betul. antara teori dengan Hmm. yang ada di lapangan. Gitu teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi ya di Ramadan ini, jadi bisa mulai Amin, bergerak. semoga. Dan makin banyak peminat di pasar modal syariah gitu. Iya. Biar Apalagi biar semakin. di Mandiri Sekuritas sering tuh ngadain kita sering ngadain edukasi tentang suku retail gitu ya. Betul. Terus iya Terus ada obligasi gitu, retail jadi juga, obligasi syariah juga obligasi gitu kan. Ada. syariah gitu. Jadi teman-teman bakal bakal banyak deh referensinya. Diversifikasi itu Iya, betul. bisa nanti berapa persen ke obligasi syariah, berapa persen ke reksadana syariah. Itu bisa semua lewat satu akun ya Bio ya? Bisa, bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli produk di Mandiri Sekuritas kan nggak cuma saham. Tadi saya bilang ada obligasi, ada reksadana dan saham. Dan itu satu akun bisa beli 3 produk. Jadi nggak harus buka lagi kalau misalnya beli syariah, mau beli obligasi harus buka nggak. Jadi sekali buka langsung bisa beli 3 produk. Oke, keren banget. Nah, itu teman-teman sekalian. Oke, mungkin sebelum ada pertanyaan lagi, ini karena belum ada pertanyaan. Nah, kalau untuk closing statement nih sebelum kita tutupnya, mungkin karena jam siang ini masih banyak yang lemas gitu kan, jam-jamnya rawan nih, gitu. Jam-jamnya rawan ini Oke. mata ngantuk gitu ya, lapar dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalau misalnya kita bisa simpulkan nih dari sharing kita hari ini, apa sih yang bisa teman-teman simpulkan terkait dengan pasar modal? Ya, jadi kalau misalnya closingnya adalah closing statementnya, saya cuma mau bilang kalau misalnya teman-teman mau transaksi atau investasi di pasar modal syariah, boleh di Mandiri Sekuritas itu tetap ada, tetap difasilitasi untuk teman-teman. Kita tuh selalu ada training mas, jadi kita tuh ada training mulai dari basic pengenalan aplikasi, basic pasar modalnya pun ada, sampai ke analisa-analisanya. Dan kita tuh juga selalu ada rekomendasi. Jadi teman-teman kalau misalkan belum tahu gimana cara baca, belum tahu baca analisanya gimana, nah kita itu ada rekomendasi. Dan rekomendasi itu akan kita selalu share melalui WhatsApp group. Dan kalau misalkan teman-teman mau bertanya, terus nggak tahu nih bingung, mungkin teman-teman ada yang di luar Lampung dan di cabangnya di daerahnya belum ada cabang Mandiri Sekuritas, teman-teman boleh WhatsApp ke nomor saya nih, saya masukkan lagi ya Mas. Boleh. Boleh ya. Iya. Jadi teman-teman boleh WhatsApp ke nomor ini, nanti akan kita bantu terkait kendala ataupun hal-hal yang teman-teman mau ditanyakan. Boleh WhatsApp itu. Dan boleh disematkan Mas kalau misalkan teman-teman. Oke, baik. Makasih Mas Fahmi. Nah, terakhir saya mau kasih tahu Mas, di Mandiri Sekuritas saat ini sedang ada promo. Ada Momo Trading Challenge namanya. Jadi ini adalah perlombaan untuk nasabah Mandiri Sekuritas. Dan ini periode pendaftarannya masih dibuka dari tanggal 4 sampai 30 April 2022. Teman-teman sudah bisa daftar. Terus masa kompetisinya, jadi di tanggal 4 April itu sudah mulai ada kompetisi sampai 30 Juni 2022. Grand prize-nya, hadiahnya menarik banget Mas. Ini grand prize terbesar ya. Acara Most Trading Challenge diadakan. Ini ada Toyota Rise. Jadi ini teman-teman boleh nih, jadi transaksi terus transaksi sebesar-besarnya dan dapatkan grand prize-nya. Hadiahnya nggak cuma grand prize mobil Toyota Rise aja, ada juga sepeda motor NMAX, Samsung Flip, ada juga PS5, terus sepeda lipat, iPhone 3 mini, Samsung Galaxy, dan Nintendo Switch. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nggak dapet ini, banyak hadiahnya yang bisa teman-teman dapetin. Gitu. Jangan kelewatan. Jangan Mas, jangan. Nanti menang. Nah, keren banget. Motor, mobil teman-teman sekalian, dari investasinya dapat. Cuannya dapat, mereka dapat, mobilnya dapat. Luar biasa. Triple cuan loh itu. Mas ada pertanyaan nih kayaknya nih.
Iya, ini dari Maulana Oke. Yusuf, Maulana Mulai yuk, yuk. User 09. 09. Di Mandiri Sekuritas ada biaya-biaya apa aja sih buat beli obligasi? Terus obligasi apa aja yang ada di Mandiri? Silakan, Bu. Baik. Kalau obligasi, kita tuh ada obligasi government dan corporate. Nah, kalau untuk obligasi yang syariah itu ada di obligasinya pemerintah yang punyanya government gitu. Nah, tapi bukan berarti di corporate itu tidak ada obligasi juga, ada Syariah. namanya sukuk. Ada juga sukuk syariahnya punyanya nggak corporate. Cuman kalau yang punya corporate dia tuh waktunya itu tidak selalu rutin gitu loh Mas. Jadi dia nggak rutin tahun ini akan ngeluarin atau tidak gitu. Tapi kalau punyanya pemerintah minimal 1 kali dalam 1 produk gitu kan. Atau pasti ada dalam 1 tahun gitu. Jadi kalau untuk biayanya, kalau untuk untuk biaya pembelian obligasi untuk yang obligasi syariah punya pemerintah itu tidak ada biaya fee-nya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman belinya 1 juta ya itu akan dapat 1 juta, gitu beres 1 juta. Gitu. Jadi tidak ada fee-nya, maka teman-teman bisa transaksi di situ. Nanti akan diinfokan ya, Mas siapa tadi? Kak Maulana, Mas Maulana, Maulana. Maulana akan diinformasikan kalau misalkan memang ada obligasi syariah yang punyanya pemerintah. Karena dia minimal pembeliannya cukup ringan, itu hanya 1 juta rupiah. Tapi kalau untuk yang corporate, biasanya paling murahnya biasanya 50 juta rupiah. Dan itu jarang-jarang banget. Paling nanti kita info yang mempunyai pemerintah ya, Kamaulana.